warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biriqatin rahmatin rahmatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ala dzikrillah. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatidz, para hujaj, para kiai, mobil khusus ketua DKM, mohon maaf kalau belum sempat kenal semalam. Sebenarnya 3 hari yang lalu Kiai Abdurrahman menghubungi, insyaallah saya bilang. Tapi mudah-mudahan meski demikian dengan tidak mengurangi rasa takdim, rasa hormat saya kepada jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan curahan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena tidak semua orang, tidak semua saudara di antara kita bisa menikmati suasana seperti ini. Di antara satu keberkahan yang Allah berikan yaitu pada fajar subuh. Maka sampai-sampai Rasul katakan rakaat ini qablal fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja nih sebelum sholat subuh nih, masya Allah tabarakallah, ini luar biasa nih, ketimbang dunia ini nggak ada apa-apanya. Nah, tapi seberapa banyak orang saudara-saudara kita yang bisa melaksanakan seperti ini? Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpah keharibaan baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Namun orientasi dari apa yang kita lakukan selama ini, baik itu puasa, baik itu zakat, sholat, bahkan perbuatan-perbuatan yang baik, sebagian dari saudara kita orientasinya adalah ingin masuk surga dan takut neraka. Boleh jadi ungkapan itu benar, boleh jadi ungkapan itu tidak. Apa sebab? Kata Nabi, la yadkhulu ahada baina minkum amaluhul jannah wa la yujbiruhu minan nar. Jadi apa yang kita lakukan dari setiap ibadah kita, sholat kita, ngaji kita, apapun itu yang bersifatnya wajib, apalagi sunnahnya juga, itu tidak bisa membuat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan menolak nerakanya Allah. Zakat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, apapun perbuatan baik amaliyah kita, ini nggak bisa membuat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala atau mencegah dari nerakanya Allah. Bahkan Rasul katakan, ana adkhulul jannah bi amali. Aku masuk surga bukan karena dengan amalku. Masya Allah Pak, bayangin Pak, Rasul sampai mengakui kalau beliau masuk surga bukan karena amal ibadahnya. Padahal kalau kita lihat, kalau kita cermati, kalau kita kisah-kisah yang kita baca, itu akhlak Rasulullah seperti apa? Luar biasa. Bahkan untuk menjaga perasaan seseorang, ini luar biasa Rasulullah mengorbankan dirinya. Diriwayatkan dalam satu ketika Rasul bersama sahabat-sahabat berkumpul, datang petani anggur. Ini petani anggur datang bawa sekantong. Ya Rasulullah, ini anggur dari pertanian saya, tolong dicicipi. Baik, bawa sini. Dimakan satu oleh Rasulullah, dirasa-rasa, ambil satu lagi, dirasa-rasa lagi, ambil lagi, sampai-sampai anggur yang di dalam kantong itu mau habis. Tersenyumlah orang yang bawa itu kan, petani itu tersenyum riang. Kenapa? Karena anggur yang dia bawa dimakan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang heran-heran sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah, setelah pulang petani anggur itu, ya Rasulullah, biasanya kalau engkau makan, kami bahkan disuapin, bukan cuma dibagi. Kok kali ini enggak? Anggur yang dibawa itu, petani itu, engkau makan sendiri. Ada apa ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Kalau anggur ini aku berikan sama kalian,
tentu kalian akan nyengir. Kenapa? Ini sepatnya luar biasa, asamnya luar biasa. Tentu perangai kalian akan menyakiti perasaan yang memberikan. Tuh, Rasul aja yang makan sendiri. Bayangin tuh Pak, itu akhlaknya sampai segitunya tuh. Tapi Rasul pun mengakui, ana adkhulul jannah bi amali, aku pun masuk surga itu bukan karena dengan amalku. Lalu bagaimana mungkin salat kita, ibadah kita yang masya Allah jauh daripada kata sempurna, ini mengharapkan surga dan takut nerakanya Allah. Lalu sahabat bertanya, lalu bagaimana engkau bisa masuk surganya Allah? Illa bi rahmatillah, aku masuk surga hanya dengan rahmat Allah. Jadi mohon maaf bapak-bapak jamaah sekalian, ternyata untuk masuk ke dalam surganya Allah itu gampang dan mudah, yaitu dengan mendapatkan rahmat ridho Allah. Pertanyaannya sederhana, lalu hal apakah yang bisa membuat kita mendapatkan rahmat Allah? Termasuk kita yang duduk di sini. Kita berangkat dari rumah jam 4 setelah sholat, kemudian jalan, maka man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia sedang di jalan Allah hatta yarji'u, sampai dia kembali ke rumah masing-masing. 3 pahala yang Allah berikan, 1 langkahnya itu Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah naikkan derajat kita, Allah berikan pahala buat kita. Tuh 3 kebaikan. Jadi kalau bapak yang rumahnya di depan, biar banyak pahalanya, muter dulu Pak ke depan tuh, beli gorengan baru pulang ke rumah. Biar langkahnya banyak. Sayang bener tuh kan, pahalanya cuma sebentar doang, berapa langkah. Itu Pak. Itu juga bisa mengundang rahmat Allah. Ini kita tadi sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian, ini luar biasa. Insya Allah rahmat Allah akan senantiasa hadir di tempat-tempat majelis yang berbahagia seperti ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, ternyata sesuatu yang kita anggap bahwa apa yang kita lakukan itu ana khairu minha, saya lebih baik dari si fulan ibadahnya, saya lebih hebat dari si fulan tentang zakatnya, saya lebih hebat tentang puasanya. Ternyata itu enggak apa-apanya kalau ada sifat riya. Karena riya itu kan bukan fisik Pak, riya itu di dalam hati. Maka andai saja setitik riya dalam diri kita, boro-boro Allah ngasih rahmat sama ridho, betul, yang ada apa? Allah benci terhadap orang yang melakukan karena riya. Akan tetapi dalam syarah hikam, bahwa musonib berkata, kalau melakukan sesuatu pekerjaan amal apapun itu, mau tidak mau, suka tidak suka, akan melalui pintu riya. Jadi mau tidak mau, suka dan tidak suka, semua manusia akan melalui pintu riya dulu melakukan apapun untuk mencapai keikhlasan. Kenapa? Orang nggak akan tahu rasanya keikhlasan kalau tidak diberikan rasa riya. Dan orang tidak akan pernah tahu rasanya riya kalau akan mendapatkan keikhlasan. Jadi mau tidak mau sesuatu perbuatan itu akan melalui pintu riya. Nah, terus lakukan. Maka ke dalam kitab itu dikatakan yang namanya riya itu begini Pak. Bang, lo nggak sodakoh, lah gue mah nggak usah dibilangin, takut riya. Tapi ngomong begitu nggak sodakoh, dengan melakukan itu justru itu yang riya. Lo nggak salah berjamaah bang, takut dibilang riya, gue mau di rumah aja dah. Justru yang melakukan itulah yang disebut dengan riya. Rasa takut akan riya, justru orang itu yang riya. Makanya ini bapak pakai gamis, pakai samping yang sarung yang mahal, peci yang mahal, pergi nggak apa-apa. Dia maria, nggak masalah. Kenapa? Sampai kapan kita akan melalui pintu riya? Sampai kapan orang akan terus menerus menjudgment kita riya? Kan semua itu kan kehendak Allah, betul. Jadi lakukan saja apa yang dilakukan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, akan melalui pintu riya untuk mencapai keikhlasan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ternyata apa yang kita lakukan ini tidak semerta-merta langsung mendapatkan surganya Allah. Kalau di hati kita masih ada ujub, takabur dan riya. Akan tetapi apapun itu melalui prosesnya kita akan riya juga. Bingung juga jadinya ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Namun apapun itu tidak salah kita punya orientasi ingin surga dan takut nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sampaikan beberapa hal. Ya, ini terkadang kita bolehlah untuk sekedar memberikan motivasi terhadap anak-anak kita. Nanti kalau rajin sholat bakal begini, rajin ngaji bakal begini, masuk surga bakal begini. Boleh, boleh. Kenapa? Karena mau tidak mau tadi itu ya kan. Mau riya atau tidak, karena persoalan neraka dan surganya Allah, tentu ibadah harus kita lakukan. Jadi mohon maaf, sholat itu sendiri merupakan salah satu tanda dan bukti kalau kita ini umat muslim. Makanya kalau ngebedain hewan sama manusia gampang. Kalau ngebedain hewan sama manusia gampang. Lihat daripada sholatnya. Maka dalam kafir pun mohon maaf kalau kita senantiasa, kenapa kan? Ada yang bertanya terhadap saya, Ustaz, kenapa sih yang nikah selalu bilang syahadat? Padahal kita dari kecil sudah muslim. Ada yang begitu? Syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 kalimat syahadat lagi sebelum nikah. Kenapa? Karena memang nikah harus dalam posisi Islam. Loh, tapi kan saya udah Islam. Tapi berapa banyak orang yang lalai dengan sholat? Maka ketika orang itu tidak melaksanakan sholat pada waktunya, maka otomatis dia itu adalah kafir meskipun bukan mutlak. Kan ada kafir inad, kafir nifak, ada kafir zumud, kan begitu. Kafir mutlak jelas saudara-saudara kita yang belum masuk ke Islam ini kan mutlak jelas kafir. Apa perlu dimarahin? Tidak, tapi didakwahin, dirangkul. Kalau mau dia masuk alhamdulillah, enggak jangan dipaksakan karena memang itu pilihan hidupnya. Tapi justru orang yang sudah memposisikan diri sebagai muslim terus kemudian enggak melakukan ibadah, kan enteng aja ngomong, Ustaz, kan kalau ibadah memang kagak bisa dipaksa. Betul? Kagak bisa dipaksa, keikhlasan. Salah, justru harus dipaksa. Harus dipaksa, baik oleh orang lain ataupun diri kita sendiri. Meskipun tadi kita bukan mengejar surga dan nerakanya Allah, akan tetapi mengundang rahmat Allah. Sesuatu yang mengundang rahmat Allah pun, hal sepele pun bisa mengundang rahmat Allah. Yang itu senantiasa bisa mendapatkan segalanya kalau kita berkehendak, kalau Allah berkehendak. Contoh, anak kecil, kadang kita, Bang, bangunin tuh anak. Ini kan udah siang, nggak apa-apa. Ini kan hari Minggu, biarin. Kayak enteng banget. Kenapa? Kasihan anak kita harus bangun subuh untuk melakukan sholat subuh. Padahal pendidikan dasar dari segala akhlak itu di rumah. Sekolah itu sebagian. Anggap aja penitipan anak. Pendidikan yang baik ada di rumah. Madrasatul ula bait, al bait madrasatul ula. Rumah itu adalah madrasahnya pertama. Maka kalau lihat perangainya anak kita, lihat ibunya. Kalau ibunya soleh, akhlaknya baik, maka senantiasa anaknya pun akan baik. Kok begitu Ustaz? Kenapa ibu-ibu yang disalahkan? Bukan disalahkan, tapi 99% ibu dari anak-anak kita selalu di rumah. Lalu bagaimana yang wanita karir yang pergi? Wallahu a'lam. Kadang anak-anak lebih dekat sama pembantu. Coba anak kita, apa dipaksa suruh ibadah? Dipaksa. Adibu auladakum bis shalah. Didik anak-anak kamu dengan sholat. Ketika dia idza balagha sab'ah, ketika dia usia 7 tahun. Tuh, sebelumnya kan 7 tahun kan belum wajib sholat, tetapi wajib dididik. Wadribuhum alaiha, pukul dia kalau enggak mau sholat, enggak mau belajar sholat. Idza balagha asrah, ketika usia 10 tahun. Tuh, mesti dipukul meskipun mukulnya ada caranya. Maka dalam satu riwayat, kalau di rumah ada rotan tergantung sebagai bentuk menakuti anak kita. Nih kalau nggak sholat saya pukul nih. Maka rahmat Allah pun akan datang. Tuh, hanya dengan menggantungkan rotan sebagai bentuk menakut-nakuti anak agar mau sholat, itu pun bisa mengundang rahmat Allah. Sekali lagi, apapun yang bisa mengundang rahmat Allah akan membuat kita mendapatkan segalanya. Jangankan ditolak neraka, surga pun Allah berikan. Padahal anak 7-10 tahun belum wajib sholat, tapi sudah harus dipukul ketika nggak mau sholat. Agar apa? Ketika usia 15 tahun sudah menjadi terbiasa sholat. Tapi berapa banyak saudara-saudara kita justru baru 15 tahun baru belajar sholat. Bahkan ada yang baru disunat, jadi malu anak itu. Berapa banyak saudara-saudara kita yang begitu?
Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi jelas sudah ya bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu semata-mata karena rahmat Allah. Apapun itu, termasuk cara mendidik anak, termasuk cara mendidik istri. Bahkan satu riwayat, kalau istri kita pengen pinter nggak usah dididik, nggak usah dikasih apapun, kita aja dulu soleh, kita aja dulu baik, otomatis akan ngikut. Kadang kita salah, istri pingin soleh, anak pingin baik, kita kagak ngasih contoh. Bagaimana? Lisanul hal, contoh dengan perbuatan itu lebih baik ketimbang kita ceramah sehari semalam. Coba, ini kita ceramah sehari semalam depan bini, yang ada ngomong busa, gak bakal bisa itu bini kita tuh nurut patuh sama kita. Kenapa? Karena dia punya senjata. Lah abang juga, lebih tahu bangunnya juga 6:30. Kadang-kadang sholat duha pakai kunut. Akan bingung, balik-balikin terus. Bagaimana kata baik kan kalau marah. Jadi istri kita ini akan selalu membantah. Kenapa? Karena tahu kartu kita, keseharian kita. Maka oleh karena itu benar. Jadi kalau ingin istri kita baik, anak kita baik, kita dulu baik. Kenapa? Nggak ada yang buat balik-balikin. Betul. Masya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi jelas bahwa manusia orientasi daripada hidup ini satu, yaitu ibadah untuk mendapatkan rahmat Allah. Perkara masuk surga atau masuk neraka kita serahin dah. Sama dengan kita posisi ngaji taklim kayak begini. Yang datang kan ini Ustadz Jalaluddin, baru anak kemarin juga belum tahu nih ngajinya bagaimana. Gua mau kagak duduk kenapa? Belum tentu dapat ilmu. Itu nggak masalah, yang penting duduknya saja di sini. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid, kita ini sudah mendapatkan pahala. Karena yang wajib itu kan ngajinya. Masalah bisa mah terserahin diri sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bisa bilang, Jalaluddin ngapain tuh? Jamaah nggak paham-paham, saya akan dua katakan. Bahkan saya harus berdoa tadi, Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Malah saya tambah lagi doanya. Jadi kalaupun nggak paham jangan salah saya. Datang Allah, jamaah ngapain nggak paham-paham? Lah kan Nabi nyuruhnya juga duduk ngaji. Musuh paham urusan Allah, kenapa saya nggak diberi pemahaman? Jadi orang yang ngaji itu enak pak, paham, pahmin au bi ghairi pahmin, paham atau tidak paham dengan apa yang kita pelajari, ngaji saja. Ini mohon maaf taklim luar biasa ini untuk mendapatkan rahmat Allah. Contoh, ini salah satu contoh ya. Mohon maaf. Kalau di sini pasti banyak ulama-ulama, kiai-kiai, Kiai Abdul Rahman juga pasti memberikan satu hal yang positif. La sholata liman lam yaqra bil Fatihah. Itu kata Nabi. Enggak sah sholatnya kalau enggak baca Fatihah. Nah, itu kan ini bahasa dasar ini. La sholata liman lam yaqra bil Fatihah. Enggak sah sholatnya kalau enggak baca Fatihah. Tentu Bapak protes, wah ini Ustaz sembarangan. Gua dari dulu dari kecil juga baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, dan terus dan waladhdallin. Gua bisa baca Fatihah, memang betul. La sholata liman lam yaqra bil Fatihah. Enggak sah sholatnya kalau enggak baca Fatihah. Terus kita baca, tapi Fatihah yang mana? Ini dalam kitab dasar saja, wajibu mura'atu hurufiha. Kita nih wajib menjaga huruf. Tertukar saja huruf H dengan H itu sudah beda makna dan lain cerita. Itu sudah batal. Wajibu mura'atu tasdidatiha, atau menjaga tasdid. Tahu Pak yang kayak angka 3 ke atas itu namanya tasdid. Ini kalau kita boleh ngobrol, bukan nanya nih. Kalau yang jawab alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa, kita ngobrol aja. Ini kira-kira Fatihah di sini tasdidnya berapa nih di sini nih? Takutnya rubah, takutnya beda-beda gitu. Karena ada yang ngurangin, ada yang nambahin. Entah siapa tuh yang bawa. Berapa Pak tasdidnya Fatihah? Bagaimana mungkin kita mau bilang sah salat kita, Fatihah kita, kalau kita tasdidnya sendiri nggak tahu? Masya Allah. Ya, udah. Ini berarti PR. Kalau belum ada yang jawab, nanti ingat-ingat. Ini terakhir nanti. Ini sampai jam berapa Pak biasanya? Jam 9. Nggak salah. Jam 11 aja nih, jam 11 ya. Iya. Jam 5.55. Ya masih ada 20 menit lagi. Ya, maksud saya ini, kalau saya kan biasanya kalau ceramah itu nggak lebih dari 45 menit. Ya, jadi kalau lebih dari itu urusannya lembur. Jadi maksudnya siapa yang bertanggung jawab. Nah, ini sekarang tekan dulu MOU, baru saya jalan lagi. Lah kan Argo jalan Pak. Iya. Ini sebetulnya alhamdulillah ini malam ini sebetulnya memang saya harus terbang ke Semarang Pak.
Ya, malam tadi itu harus ke Semarang. Tapi karena di Semarang nggak ada yang ngundang, ya udah kesini aja dah. Ya, ngapain ya Pak ya? Pergi nggak ada yang ngundang, ngabisin ongkos. Sini aja udah. Tapi saya sempat ragu tadi. Ini nggak ada namanya ya. Sejak 4 udah di sini nongkrong nih. Udah di bawah ada, waduh. Kayaknya di atas benar juga. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini dari di ujung pertanyaan, di ujung ceramah saya akan mengadakan kuis. Apalin dulu tasdidnya Fatihah berapa, yang mendapatkan akan saya kasih umroh. Tapi bagi yang belum umroh, yang udah jangan ya. Bagi yang belum umroh hanya 1. Kalau memang bapaknya mau ngajak istri bayar sendiri, tapi gratis 1 dari saya. Yang penting tanya berapa tasdidnya Fatihah. Ya, nanti di akhir atau sekarang mau jawab nih Pak? Hah? Sekarang. Terakhir, ya apalin dulu dah. SMS saudara-saudara, call the friend, tanya. Bagaimana mungkin kalau kita mau sholat baik, hurufnya saja kita nggak paham? Tapi saya kasih bocoran, tapi cuma di sini doang ya. Saya kasih bocoran, ini rahasia kita nih. Tasdidnya Fatihah itu ada 14, Pak. Ini bocoran nih, rahasia ya. Nih, ini cuma di sini doang saya ngomong nih, rahasia nih. 14. Ini kalau di antara tasdid 14 itu hilang, maka kita hilang juga. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa tasdidnya? 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Lalu kita baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang berapa? 1 hilang. Itu menurut fikih itu udah nggak sah baca Fatihahnya. Sedangkan kalau nggak sah Fatihahnya, sholatnya pun nggak sah. Kita mau surga dengan sholat begitu? Ya Allah. Ini kadang-kadang kita juga masya Allah nih sholat nih. Allahu Akbar. Fatihah mah bener. Waladhdallin amin. Begitu baca surat hati kita kemana-mana. Aduh udah tanggal 30 nih, cicilan banyak. Sami Allahu liman hamidah. Nunggu kemana nyari obyekan ini? Ngobrol hati kita. Bagaimana kita? Ya kan? Masya Allah. Tapi memang untuk tingkatan kehusuan di dalam sholat itu nggak akan pernah khusyuk. Sayyidina Ali pun sama. Ketika Rasul bertanya, siapa yang bisa sholat khusyuk maka aku akan kasih sorbanku yang paling baik. Sayyidina Ali angkat tangan, siap ya Rasulullah. Rakaat pertama sholat, rakaat kedua begitu mau salam, kan masih sholat tuh. Begitu mau salam, ini sebentar lagi selesai sholat, sorban. Ini di matanya sorban yang paling baik tuh. Ali, bisakah ini? Tidak. Kenapa? Begitu mau salam terbayang sorban. Maka bagaimana mungkin kita mau khusyuk? Tetapi kata Imam Syafi'i dalam madhab Syafi'iyah, ketika kita untuk mencapai tingkatan khusyuk cukup di dalam takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram tuh selain bibir mengatakan Allah, hati berbicara dengan apa yang niatkan sholat apa. Sholli fardhu maghribi salasa rakaat mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi taala Allah. Selama dia bagi Allah, hati berkata saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat maka itu cukup mewakili daripada keseluruh kekhusyuan. Itu. Ini kalau ngaji paham, kalau nggak paham ya, kalau nggak ngaji insya Allah nggak paham. Kembali kepada persoalan wajib dan sebuah persoalan. Lalu bagaimana kalau Fatihah kita nggak benar cara bacanya? Maka bertahun-tahun kita nggak tahu tasdidnya Fatihah, hurufnya pun kita nggak tahu berapa hurufnya Fatihah. Ada yang tahu hurufnya Fatihah? Hurufnya Fatihah itu 156 digabung dengan 14 tasdid. Ini kalau salah satunya nih kita akan ke lain ceritanya. Misalkan kita bacakan seharusnya Alhamdulillah pakai hak kecil. Ini kita karena mertua di belakang kita pakai hak besar. Alhamdulillah pakai hak gede. Selain maknanya sudah ganti, juga artinya sudah ganti. Maka hati-hati dalam membaca Fatihah. Lalu bagaimana sholat kita diterima apa enggak, sah atau tidak? Nah, maka salah satu kunci agar kita terbebas dari dosa-dosa seperti itu adalah taklim. Bapak tahu yang namanya balai latihan mengemudi, tahu ya? Nih sekarang nih ada orang latihan pakai mobil bertuliskan latihan, langsung ke Ciledug kan ada lampu merah tuh, diterobos sama dia tuh di depan, di stop sama polisi. Kira-kira ditilang apa enggak? Kenapa? Latihan. Ada tulisan
latihan lagi belajar, maklum nggak tahu, jangankan SIM, mobil pun masih latihan pun sama. Sekarang bapak nih udah punya SIM bahkan B8 apa B7 udah ahli pakai mobilnya, entah itu buru-buru atau apa, lampu merah diterobos, ada polisi di depan, ditilang nggak? Tilang, karena kita sudah ahli. Pun demikian belajar. Kalau memang kita masih taklim, masih belajar, lah Allah mau nilang apaan? Lah gue makan lagi belajar. Dari dulu juga belajar Fatihah. Lo kan bisa-bisa, kenapa Allah baru memberikan pemahaman? Maka kunci dari menyelamatkan diri dari kebodohan ada belajar tuh, taklim. Apalagi kalau taklim kan bersama orang-orang yang soleh, gurran muhajjalina min atharil wudu. Ini kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang punya cahaya wudu. Dikumpulkan dengan orang-orang yang benar-benar akan membuat kita, karena kan syafaat itu bukan cuma Al-Quran, bukan cuma Nabi, bukan cuma anak, tapi guru, sahabat pun bisa menjadikan syafaat untuk kita di akhirat nanti. Ini kita memang ngaji jarang, iya kan, sedekah apalagi, tapi kita senantiasa bergaul dengan orang-orang yang soleh. Masa iya kita akan dibiarkan ketika masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Oh, enggak silakan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah itu, jadi kunci daripada sembunyi atau kunci daripada menyelamatkan diri dari kebodohan adalah taklim. Fahmin au bi ghairi fahmin, paham ataupun tidak paham itu urusannya lain lagi. Terutama Fatihah kan wajib sholat tuh. Belum lagi Fatihah itu ada berapa bacanya, ada yang namanya waslul jami, ada yang namanya waqful jami, ada yang namanya nispen, ada yang namanya fasal ubudiyah, fasal hamdiyah, fasal du'aiyah, ada beberapa metode. Maka baca Fatihah itu nggak sembarangan. Mustaqim siratal ladzina, ada yang begitu, ada, saya pernah dengar. Padahal kalau berhenti di sembarang tempat sama saja kita, kalau kita lagi jalan bak mobil melanggar aturan, sama seperti itu. Maka oleh karena itu ada kaidah-kaidah tersendiri, terutama Fatihah. Tapi kuncinya adalah kita belajar. Ini terakhir sebelum kita tutup majelis ini, orientasi dari ibadah kita adalah surga boleh. Orientasi dari segala apa yang kita tinggalkan karena takut nerakanya Allah Subhanahu wa taala boleh. Namun sekali lagi, hakikat dari apa yang kita lakukan adalah ingin mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kasih bocoran. Terakhir ada al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan 4 golongan manusia. Nah, ini kita hisab dah. Ya, diri kita udah posisi mana? Kalau nggak ada salah satunya, kebangetan. Ya, kita mau surga tapi nggak ada dalam posisi itu, kebangetan. Al jannatu mustaqatun ila arba'a nafar. Ada surga itu merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran, orang yang senantiasa mengajarkan Al-Quran, orang yang senantiasa bergelut kesehariannya dengan Al-Quran. Maka orang seperti itu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surganya. Pertanyaannya, sudahkah kita seperti itu? Atau Quran sebatas hiasan, nanti ngajinya kalau ada yasinan, kalau ada yang sakit, kalau itu ada apa? Sebab mohon maaf, jadikan ibadah kita, sholat kita, ngaji kita kebutuhan, bukan dasar kewajiban. Kalau kita melakukan sholat atas dasar kewajiban, maka jatuhnya contoh terpaksa. Ini kita ke pasar sama istri, suruh beli beras. Yang namanya pasar dari ujung gang sana ke ujung gang sana, nggak ada tukang pikul, terpaksa beras kita pikul, nyampe rumah bahkan beras kita pikul. Apa begitu beras diturunkan? Apa kita ucapkan? Alhamdulillah, untung udah nyampe. Berapa banyak saudara kita yang mengatakan alhamdulillah, untung sudah sholat. Jadi sholat itu dikira sebagai bentuk kewajiban. Lalu bagaimana harusnya? Sholat dan ibadah yang lain jadikan bahwa itu satu kebutuhan. Kalau kita sudah butuh dengan sholat, butuh dengan Allah, maka semuanya akan menjadi ringan karena kita butuh. Satu perumahan Simbruk ini nggak sholat, kata Allah, aku mau berhenti jadi Tuhan. Kenapa orang Simbruk gak sholat semuanya? Malas saya. Apa begitu? Enggak, silahkan kalian nggak sholat. Tapi kata Allah, seberapa mana kalian jauh dari aku dan seberapa banyak kalian membutuhkan aku. Kita yang butuh. Maka membaca Al-Quran, kata Al-Imam, lupa saya, tapi diriwayatkan bahwa
Ya Allah, dengan cara apa saya harus taqarrub, mendekatkan diri kepada Engkau? Apakah dengan berjihad perang? Apakah dengan puasa? Tidak. Kata Allah, kalamil Quran, baca saja Quran, karena itu akan membuat kamu dekat dengan aku, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, Quran itu benar-benar obat, Pak. Ketika dibaca dari kita kan selama ini kan membaca Quran dari kanan ke kiri. Betul. Ini mata ternyata ada senam mata, harus seimbang kan, mata itu kan putar kanan, putar kiri. Maka Allah jawab pertanyaan seperti itu. Selama ini orang kan banyak baca novel, banyak baca majalah, banyak baca koran. Allah sediakan Al-Quran, ternyata bukan cuma ibadah tapi itu obat. Ini cerita mertua saya, alhamdulillah. Mertua saya itu pakai kacamata sama seperti saya, tapi selama dia kan orang Padang, dia tinggal di sini sudah hampir 8 tahun. Itu nggak pernah absen dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah, Pak, kacamatanya dibuka. Dia bilang enak, enteng. Memang perlu waktu 8 tahun dia untuk mengobati matanya dengan Al-Quran. Padahal sesungguhnya tidak sengaja kalau dia itu mengobati, tapi ternyata alhamdulillah ini nyata, Pak. Ini bukti bahwa Allah itu memberikan satu perkara itu selain ada unsur manfaatnya. Nah, maka orang yang membaca Al-Quran itu hakikatnya yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wahafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga ucapannya. Ketika perbuatan-perbuatan yang menyangkut dengan ucapan itu akan sulit hilang. Boleh jadi luka karena pedang 2-3 hari akan sembuh dengan obat. Akan tetapi luka dengan hati maka seumur hidup orang akan teringat. Betul. Maka salamatul insan bihifdil lisan, kata Nabi. Celaka dan bahagianya manusia tergantung mulutnya, tergantung lisannya. Maka pergunakan lisan itu berbicara yang baik atau diam, tidak bicara sama sekali. Lalu bagaimana Ustaz kalau seorang Ustaz? Nah itu dia nih, saya juga kan biasanya kan saya ngomong kayak begini nih, pasti nih dosanya diomongin orang. Nggak apa-apa orang saya menyampaikan sesuatu, wala talbisul haqqo bil batil. Saya akan katakan meskipun itu sakit buat bapak-bapak, terserah mau benci mau marah juga nggak apa-apa. Karena ciri orang yang baik, kata ulama, kata guru saya, maka ulama, ciri orang yang baik yang mendapatkan nur cahaya keilmuan, maka dia akan banyak musuhnya. Habib Rizik, Habib Bahar mau ditembak, Habib Rizik mau diculik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia mulutnya baik. Tapi dia banyak musuhnya. Ya orang yang baik itu akan banyak musuh, orang yang tidak suka. Tetapi maka oleh karena itu orientasi ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tuh, talil wahafidil lisan. Ini jadi harus menjaga mulut kita. Yang ketiga, golongan yang akan dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala adalah wayut'imul ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Segala urusan bisa selesai dengan makan. Entah itu saudara kita yang di Muhammadiyah, saudara kita yang di Persis, saudara kita yang di NU, atau bahkan di luar agama kita pun urusan makan nomor satu. Coba segala sesuatu selesai dengan makan. Maka barang siapa orang yang memberikan makan, maka dia pada orang yang lapar, maka itu orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Bahkan satu riwayat dikatakan sesuap nasi bisa mengganjal orang yang lapar, maka lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Sanggup Pak bangun 1000 masjid? Alah, batako satu aja. Gue nyumbang batako satu. Semen satu aja mesti diucapin. Ini memberikan makan orang yang lapar sama hakikatnya dengan membangun 1000 masjid. Tuh, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar itu senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wasauma fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ini kita kemarin sudah melampaui bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala keberkahan dan rahmat kita. Ini udah akhir ya, bulan Syawal udah di ujung, udah masuk bulan Dzulqa'dah nih. Pun demikian mudah-mudahan, karena esensi daripada puasa itu Pak bukan di saat puasanya.
Mungkin puasanya kita rajin sholat taraweh, rajin tadarus, baca Quran karena ada momen bulan puasa. Akan tetapi esensi dari puasa itu dilihat dari setelah bulan Ramadan, terutama bulan Syawal sampai bulan yang akan datangnya. Apakah sifat kita baik, apakah menjadi tawadhu atau menjadi lemah atau tambah memberikan sedekahnya lebih baik, atau bahkan tambah kikir aman bedit. Nah, kalau begitu tidak berubah, maka kita orang yang merugi. Jadi orang yang merugi itu bukan cuma tidak berubah, tapi masih posisi sama kayak tahun-tahun kemarin, sifatnya, akhlaknya, kelakuannya dan lain sebagainya sama seperti kemarin, maka hakikatnya dia orang yang rugi. Jadi sesungguhnya bagusnya pasca lebaran, pasca Ramadan itu kita menjadi lebih baik dalam beribadah. Kenapa? Karena kita sudah digembleng 30 hari sholat malam, ya. Mulai Masya Allah ada yang 11, ada yang 23, boleh silakan. Jangan dipermasalahkan yang 23 sama yang 11, yang dipermasalahkan yang nggak sholat. Nah itu fenomena di kita ini, masalah sepele digede-gedein. Ada yang kunut, ada yang tidak. Gue mau nggak sholat di masjid itu, kenapa? Ada yang kunut. Ya, jadi yang masalahnya adalah yang nggak sholat, mau pakai kunut ataupun pakai tidak kunut itu nggak jadi persoalan. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sebetulnya di wali kota ini ada acara Pak, di wali kota gitu. Ya saya sih bukan diundang, cuma ngasih tahu di wali kota ada acara. Saya nggak diundang, makanya saya kesini. Itu tadi padahal kalau memang kuisnya dapat itu umroh mau saya kasih, benar Pak, saya nggak pernah bohong, tapi berangkatnya dari Jeddah, dari Jeddah ke sini, dari sini ke Jeddah, ongkos bapak lah, mahal Pak, mahal dari sini gini ya. Jadi mudah-mudahan apa saya bisa sampaikan ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Intinya adalah lakukan yang terbaik untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil dalam posisi tiarap atau belajar, karena kunci sembunyi dari kebodohan adalah belajar. Jangan pernah putus asa ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal lahdi ilal lahdi. Mencari ilmu diperlukan untuk muslim laki-laki dan perempuan dari digendong masuk sampai masuk liang kubur. Kalau orang yang sudah tidak mau mencari ilmu, tidak mau duduk di majelis ilmu, hakikatnya dia sedang menggali kuburannya sendiri. Mending kalau baik ya, kalau sempit bagaimana? Kenapa? Di kuburan itu sendiri ya, seberapapun kuburan itu luasnya, maka cuman sebesar tubuh kita. Lah katanya 1 km, tidak, itu kan buat ngambilin tanah doang ya. Kuburan itu lebarnya cuman setubuh kita, nggak bisa kongko, nggak bisa ngopi, susah. Maka oleh karena itu manfaatkan segala persoalan di dunia ini sebelum nanti diselesaikan di akhirat. Sebab memang dunia bukan tempat menyelesaikan persoalan, akhirat adalah tempat menyelesaikan sebaik-baiknya persoalan. Tapi apa yang bisa diselesaikan di dunia, selesaikan baik-baik. Jangan sampai Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa akum minas sholihin. Sindiran Allah buat kita semuanya bahwa orang-orang yang sudah wafat ribuan tahun yang lalu meminta sama Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah berikan kesempatan aku walaupun sebentar hidup ke alam dunia itu. Allah bertanya, mau apa? Fasaddaqu wa akum minas sholihin, aku akan menjadi orang yang paling baik, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin. Namun sayang kesempatan sudah tidak Allah berikan lagi. Maka oleh karena itu pelajaran dari kematian adalah kita yang hidup mudah-mudahan senantiasa mengambil hikmah dari kematian. Kita pun bakal nyusul. Kalau mau bapak-bapak duluan saya belakangan, ikhlas. Atau saya belakangan bapak-bapak duluan, nggak masalah. Itu urusan mati mah beda-beda, nggak masalah. Tapi yang jelas bahwa kita mempersiapkan kematian itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak akan pernah menanggung dosa orang lain, sekalipun itu adalah anak istri kita, kalau kita sudah mendidiknya. Ini kalau kita nggak mendidik istri dan anak, maka semuanya itu akan kembali kepada kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah.
Hadirin, itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dari apa yang saya sampaikan. Ada bahasa yang kurang berkenan dan tentu mudah-mudahan silaturahmi ini tidak terbatas sampai di sini. Mudah-mudahan lain kesempatan kita akan bertemu kembali dan mohon maaf saya juga sekaligus mohon doa restunya bahwa tanggal 28 memang saya akan terbang ke Malaysia. Jadi mohon maaf, mohon doa restunya dan saya akan menghadiri sunatan Upin Ipin. Nah itu. Upin Ipin mau disunat insya Allah ya, gitu ama itu ya. Jadi mohon doa restunya. Itu saja yang bisa sampaikan. Usikum nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.